tahun 2025, Mantap Pencarian dan Pertolongan Mas Apung. Apa kabar nih semuanya, Sobat Sat Indonesia? Senang sekali dapat bertemu dengan kalian. Bersama saya, Maya Marbati, salah satu CPNS Basarnas dan peserta lasan CPNS Basarnas tahun 2025, akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan dengan tema ASN Berakhlak. Apa sih itu ASN Berakhlak? Berakhlak adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Dan berakhlak ini ada singkatannya loh, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, di sebelah saya nih ada narasumber nih yang sangat luar biasa, yaitu ada Pelatih Putri. Selamat siang Pelatih. Selamat siang. Ya, Pelatih Putri ini tuh adalah salah satu inspirasi dan sekian muda-mudi yang ada di kantor sekarang ini loh. Nah, boleh saya nggak sih Pelatih pengalaman selama menjadi rescuer di kantor sekarang ini? Boleh. Oke, kalau pengalaman dibilang yang paling berat atau yang paling berkesan tuh banyak ya, karena setiap pelaksanaan operasi itu pasti beda-beda yang dilaksanakan. Tapi saya punya satu pengalaman di mana mungkin seluruh respons seluruh Indonesia ini sudah pernah ada pengalaman pada saat melaksanakan operasi SAR itu hampir kehilangan nyawa. Mungkin ada. Nah, saya juga pernah mengalami. Jadi ada operasi SAR itu sampai dengan saat itu saya berpikirnya kayaknya saya udah selesai ya, maksudnya ya udah saking udah nggak ada jalan keluarnya. Nah, itu jadi benar-benar berkesan ya, itu pada saat penyelaman. Jadi ada trouble pada saat penyelaman itu, tapi untungnya itu yang makanya kita harus jadi respon itu yang benar-benar memang kompetensinya ada. Nah, berbekal itulah kondisi bahaya yang kita alami itu akhirnya kita bisa keluar guys. Nah, namun itu jadi pengalaman berharga buat saya, artinya membuat kita tuh jadi berpikir, oh nanti berarti setelah ini saya harus lebih baik lagi, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam bekerja. Intinya begitu. Jadi sampai dengan pernah hampir kehilangan nyawa. Nah, operasinya apa? Operasi SAR pada saat melakukan pertama. Itu sih paling berkesan ya. Tahun-tahun kemarin atau tahun kemarin tadi. Oke, baik. Itu paling berkesan banget menurut Pelatih ya? Karena hampir hampir ya Pelatih. Nah, pastikan dalam operasi itu kita ada kerjasama tim ya Pelatih, entah itu dengan penginstal ataupun dengan masyarakat ya Pelatih ya. Gimana sih cara Pelatih mempertanggungjawabkan pelaksanaan dalam sebuah operasi itu? Oke. Kalau bicara masalah pertanggungjawabkan ya tentang pelaksanaan operasi SAR itu sebenarnya kita udah ada rentetan SOP sendiri. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, baik itu masalah keuangan ya, kan pasti ada keuangan yang terpakai di situ, kemudian ada operasional yang lain. Nanti itu disusun dalam sebuah laporan pemeriksaan. Nah, itu semua terlapor, baik dari jumlah potensi yang ikut, kemudian kendala-kendala di lapangan yang saat kita melaksanakan operasi itu apa. Nanti dari laporan itu akan jadi sebuah evaluasi. Nah, ini kalau bisa memang laporan ini nggak hanya bentuknya laporan secara administrasi ya, tapi nanti bisa jadi bahan evaluasi untuk supaya kendala-kendala yang ada itu tidak terulang kembali di operasi-operasi yang berikutnya. Tadi kan tadi juga ngomong ya tentang standar SOP kerja kita kan ya Pelatih ya. Ini kan pasti banyak nih keluhan dari masyarakat kan, keluhan dari masyarakat tentang cara kerja kita, padahal cara kerja kita tuh udah sesuai dengan SOP kita nih Pelatih. Gimana sih cara Pelatih itu menyikapi keluhan dari masyarakat itu? Oke, kalau langsung di lapangan mungkin kita bisa langsung komunikasi ya. Tapi ini harus benar-benar karena riskan di kondisi-kondisi orang lagi berduka kehilangan anggota keluarganya, kita harus masuk menjelaskan dengan cara yang memang tepat, karena takutnya apa yang kita sampaikan, maksudnya begini, orang lagi berduka kita bicara masalah SOP kan. Nah, ini kan nggak masuk, tapi di kondisi-kondisi tertentu memang harus kita sampaikan bahwa cara kerjanya Basarnas itu seperti ini. Nah, namun di luar itu kita juga mengadakan yang namanya sosialisasi. Nah, jadi kita adakan sosialisasi ke masyarakat, kita sampaikan bahwa cara kerjanya Basarnas ini seperti ini. Ada perhitungan-perhitungan tertentu yang memang kita harus ikuti supaya ini mempermudah pelaksanaan operasi SAR. Nah, artinya memang selain dari sosialisasi, sikap perilaku kita pun di lapangan harus diperhatikan. Jadi tanpa kita harus menyampaikan dengan kata-kata, mungkin masyarakat bisa lihat dengan perilaku kita bekerja dengan maksimal, yang mungkin kita menjaga sikap kalau buat pribadi lokasi ya nggak cengengin
nangis-nangisan gitu ya, maksudnya ketawa-ketawa karena kan kondisinya lagi kondisi berduka ya. Iya. Artinya gitu, yang pertama kita perlihatkan dengan sikap perilaku, yang kedua kita ada sosialisasi atau kita datang ke masyarakat seperti bimbingan teknis dan lain-lain. Nah itu kan dari situ masyarakat akan mengetahui oh ternyata Basarnas ini cara kerjanya seperti ini. Nah, dari situ kita bisa masyarakat jadi tahu gitu. Karena kan kalau masyarakat nggak tahu, imagine mereka Rescue itu kan hero ya. Iya. Datang tuh kalau ada yang tenggelam kita langsung masuk air. Iya. Padahal kan kayak begitu tuh Iya. standar operasional pelaksanaan operasinya. Nah hal-hal itulah yang harus kita kasih tahu ke masyarakat. Gitu. Itu sih kurang lebih. Terus seperti itu ya Kak ya. Oke, terima kasih Planti udah menjawab pertanyaan saya. Nah sekarang nih pelatih itu kan selaku seorang ASN ya Kak ya. Pasti harus dong menanamkan nilai-nilai keakhlak. Apakah pelatih itu udah menanamkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari pelatih? Boleh dong sharing pengalamannya buat kami, salah satu contohnya aja gitu. Oke, kalau menilai diri sendiri memang paling sulit ya. Iya. Tapi saya sih secara pribadi mungkin kalau nilai-nilai berakhlak itu mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan baik di kehidupan pekerjaan maupun pribadi sudah dicoba ya. Kalau di pekerjaan itu kita melayani ya itu tadi sepenuh hati, pelaksanaan operasi kita harus benar-benar laksanakan dengan baik. Kemudian kalau masalah untuk kompetensi, kita nggak jarang untuk ambil pendidikan itu yang di luar dari pendidikan yang dilaksanakan oleh Basarnas sendiri. Karena kalau mau kita ikut yang dari luar kita tuh antri. Iya. Jadi kita tuh nggak jarang juga kita melaksanakan pendidikan sendiri, ambil sendiri. Nah itu salah satu kiat-kiat kita melaksanakan supaya bisa menerapkan nilai-nilai kita. Boleh lah ini pertanyaan terakhir nih, mungkin banyak banget yang orang pengen tahu nih. Apa sih harapan pelatih untuk kami nih CPNS, khususnya CPNS Basarnas nih ke depannya? Gimana nih pelatih? Harapannya itu gini, kalian kan bisa disebutnya Gen Z ya. Iya. Kami kan apa tuh? Gen X Gen X ya, maksudnya milenial. Milenial ya. Iya, milenial Gen X ya. Harapan sih ke depan kita bisa kolaborasi ya. Iya. Jadi teman-teman dengan kreativitas teman-teman, kami dengan dibilang yang kerja mulu gitu kan. Iya. Jadi itu bisa jadi satu, kita bisa kolaborasi, teman bisa menyampaikan aspirasi yang bagus seperti itu ya. Tapi di situ kita bisa jadi satu. Jadi mudah-mudahan ke depan jangan ada gap dari pasti karena berbeda usia dan lain-lain. Kalau bisa kita bekerja sama dengan baik supaya dalam bekerja itu kita nyaman gitu. Karena kalau kita sudah berpikir nih Gen Z nih kerjaannya apa gitu ya, atau teman-teman sendiri menganggap kami ini terlalu kolot segala macam, nah itu kan semua. Mudah-mudahan sih harapannya kita bisa menegur itu, bisa menyingkirkan ego dari kita masing-masing supaya kerjanya bagus. Ini saling bersama ya antar generasi gitu ya. Yang sampai nanti karena beda generasi kan akhirnya kita ada nggak ada keterbukaan, sedangkan kita bekerja tim itu ya memang harus satu. Ya lagi sebagai rescuer ya tim yang nggak bisa ditekankan itu kerja timnya itu yang utama. Baik, terima kasih pelatih udah datang di podcast saya. Ya semoga harapan yang paling pelatih berikan ke kami terrealisasikan ke depannya. Ya sekian dari podcast CPNS Basarnas. Terima kasih pelatih, maaf mengganggu waktunya. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afikna jaga Samagram. Sig Rescue Petarung.